negara kepulauan yang luas, kaya akan budaya, bahasa, dan semangat persatuan. Tapi, di era global ini, kita tidak hanya ditantang oleh batas-batas fisik, tapi juga oleh arus informasi, budaya luar, dan teknologi yang bisa melemahkan ketahanan bangsa. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa kita terhadap tanah air sebagai satu kesatuan ideologis, geografis, sosial, dan pertahanan. Ini adalah dasar bagi kita untuk tetap bersatu dan menjaga kedaulatan negara. Globalisasi membawa kemajuan, tapi juga membawa ancaman. Masuknya ideologi asing, penyebaran hoaks, dan ketergantungan ekonomi. Disinilah pentingnya wawasan Nusantara, cara pandang kita terhadap tanah air sebagai satu kesatuan ideologi, sosial, politik, dan pertahanan. Tapi, bagaimana masyarakat kita memaknainya? Kami turun langsung ke lapangan untuk mendengar suara mereka. Permisi Bu, boleh saya duduk? Boleh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aliza Sarasipa. Nama saya Frida. Jadi saya mahasiswa PGSD Universitas Sulawesi Barat. Tujuan saya ini mensupply beberapa pertanyaan tentang wawasan Nusantara di Narkoba. Wawasan Nusantara ya, oke. Jadi apa arti Indonesia bagi Anda secara pribadi? Arti Indonesia bagi saya pribadi yaitu tempat tinggal, satu rumah, terus identitas diri, kebangsaan. Pokoknya Indonesia adalah identitas kita sebagai manusia yang ada di sini. Nah, menurut Anda, apa tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini? Tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini itu ada banyak sekali, banyak PR. Tapi yang paling disoroti adalah yang pertama itu karakter bangsanya, satu. Kemudian kasus-kasus korupsi banyak sekali, dua. Kemudian ada ketertinggalan dalam banyak hal, teknologi dan sebagainya, daya saingnya kurang. Kemudian lagi menghadapi krisis ekonomi juga banyak sekali. Jadi apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara untuk menjaga kedaulatan Indonesia di era global? Untuk menjaga kedaulatan bangsa di era global ini, yang pertama itu yang tadi saya jadikan masalah adalah karakter. Jadi bangsa kita ini perlu karakter yang kuat. Yang kedua, pemimpinnya juga harus kuat juga untuk membentuk karakter tersebut. Salah satu karakter yang menjadi masalah di bangsa Indonesia ini adalah korupsi. Nah, kalau dari akarnya itu korupsinya dari akar rumput tidak bisa berubah, maka bangsa ini akan tidak bisa bersaing di era global sekarang ini. Dan itu merupakan masalah yang paling inti yang dialami bangsa Indonesia, sehingga mungkin tidak bisa bersaing dengan bangsa-bangsa ke depannya. Untuk menghadapi generasi Indonesia emas tahun 2045 itu tidak bisa dicapai kalau kasus korupsinya sendiri, pimpinannya sendiri itu tidak bisa membangun atau memperkuat karakter bangsa. Dari yang pertama saja ini korupsi dihapuskan dulu, dihilangkan gitu. Terima kasih. Sama-sama. HBK bisa minta punya sebentar? Bisa. Jadi saya ingin bertanya mengenai wawasan Nusantara di era global. Apa arti Indonesia bagi kamu secara pribadi? Jadi menurut saya arti Indonesia bagi saya itu Indonesia merupakan negara yang kaya. Kenapa saya bilang kaya? Karena seperti yang kita lihat di Indonesia itu banyak sekali sumber daya
ekonomi yang ada di Indonesia. Dan kita juga lihat bahwa kurangnya pengawasan yang ada di negara kita menimbulkan lebih mudahnya orang-orang untuk korupsi. Dan itu juga akan berdampak terhadap ekonomi negara kita. Jadi apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara untuk menjaga kedaulatan Indonesia di era global? Nah, sebagai anak muda, jadi kita harus meningkatkan kualitas diri kita. Terus kita harus menjaga dan melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Jangan sampai itu terlupakan karena itu juga merupakan hal yang paling berharga yang mesti kita jaga sebagai masyarakat Indonesia, terutama untuk anak-anak muda. Untuk ayo kita lestarikan budaya yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Kak, bisa minta waktunya sebentar? Di sini saya ingin bertanya mengenai wawasan Nusantara di era global. Apa arti Indonesia bagi kamu secara pribadi? Nah, kalau menurutku Indonesia itu adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Dan di Indonesia juga banyak keberagaman mulai suku, ras, budaya. Pokoknya di Indonesia tuh terdapat banyak keberagaman. Nah, menurut kamu apa tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini? Nah, kalau menurutku tantangan yang paling menonjol sekarang di Indonesia itu di perekonomian. Nah, kan di Indonesia sekarang itu banyak beredar semacam toko yang menjual rokok. Nah, di Indonesia kan kayak banyak dari pemerintah bahkan kayak tenaga medis yang berharap itu warga-warga Indonesia sehat-sehat semua, walaupun betul-betul tidak sehat toh, tapi setidaknya dia tidak sakit gara-gara rokok. Nah, salah satu penghasilan terbesarnya itu Indonesia kan berasal dari toko-toko yang menjual rokok. Jadi itu mungkin termasuk dalam salah satu tantangan Indonesia untuk menghilangkan toko-toko rokok di Indonesia. Jadi apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara untuk menjaga kedaulatan Indonesia di era global? Mungkin kalau tugas kita sebagai warga di Indonesia tuh kayak sering menggunakan bahasa-bahasa nasional, kayak semacam sering juga memperkenalkan budaya-budaya ke masyarakat atau kayak pendatang-pendatang dari negara lain gitu. Baik, terima kasih Kak. Sama-sama. Mohon maaf Kak mengganggu waktunya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aizatra Latifa dari mahasiswa PGSD Universitas Sulawesi Barat. Jadi tujuan saya pertanyaan mengenai wawasan Nusantara di era global. Yang pertama, apa arti Indonesia bagi kakak secara pribadi? Indonesia bagi saya sendiri merupakan rumah tempat saya tumbuh, belajar agama, budaya, bahasa, dan nilai-nilai yang diwariskan dari leluhur saya. Nah, menurut kakak, apa tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini? Tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini mungkin maraknya korupsi yang dapat melemahkan kepercayaan rakyat dan menghambat kemajuan negara. Jadi, apa yang harus kita lakukan sebagai warga negara untuk menjaga kedaulatan Indonesia di era global? Sebagai warga negara, kita dapat menjaga kedaulatan Indonesia di era global dengan yang pertama, mencintai dan memakai produk lokal. Yang kedua, menjaga persatuan dan toleransi. Yang ketiga, bijak bermedia sosial, hindari hoaks. Yang keempat, melestarikan budaya Indonesia. Yang kelima, aktif dalam demokrasi dan pembangunan. Yang keenam, meningkatkan pendidikan dan budaya asli saing. Dan yang ketujuh, menghormati hukum dan wilayah negara. Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Sama-sama. Kak, apa arti Indonesia bagi kamu secara pribadi? Indonesia menurut saya adalah sebuah negara yang indah, kaya, dan beragam. Indonesia tidak hanya sebagai tempat tinggal saya, melainkan tempat di mana saya merasakan tanggung jawab yang besar walaupun saya hanya sebagai warga negara biasa. Nah, menurut kamu apa tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini? Tantangan terbesar Indonesia saat ini ialah mengenai problematika Raja Ampat, di mana Raja Ampat digadang-gadang sebagai surga dunia, kini keindahannya luntur karena timbulnya aktivitas tambang nikel yang membuat
kerusakan lingkungan dan kenyamanan serta keamanan warga setempat. Di sini kita melihat bahwa ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola kekayaan alam. Jadi, apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara untuk menjaga kedaulatan Indonesia di era global? Hal yang paling sederhana yang dapat kita lakukan sebagai warga negara yakni menjaga persatuan dan kesatuan, menghargai perbedaan, serta tetap bangga menggunakan produk lokal. Terima kasih. Dari mereka, kita tahu bahwa semangat kebangsaan itu masih ada. Tapi tugas kita belum selesai. Sebagai generasi muda, kita harus memahami lebih dari sekadar cinta tanah air. Kita harus memiliki wawasan, pengetahuan, dan kesadaran geopolitik. Mari kita rawat Indonesia bersama dengan semangat, dengan wawasan, dan dengan aksi nyata.